Halo, hai semuanya. Aku nggak bisa nyebut selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, karena aku nggak tahu kalian lagi nonton video ini saat dalam keadaan apa, dalam hari apa, dan aku yakin percaya bahwa kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua. Oke, untuk video kali ini aku mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku, terutama selama bulan Juli. Yes, bulan Juli. Dan aku tidak pandang agama, ras, atau suku. Kalian silakan menonton video aku. Bagi kalian yang suka, dan aku rindu melalui video ini kalian semua termotivasi untuk semakin kuat dan semakin luar biasa lagi di dalam masa pandemik seperti ini. Oke guys, aku akan cerita sedikit, yaitu aku lihat kalender ya, takut ntar salah sebut nggak baik. Tanggal 12 Juli 2021, puji nama Tuhan, aku dinyatakan positif COVID-19. Mungkin beberapa dari kalian sempat kepikiran kayak, ini Tabita nggak kerja apa ya? Hampir setiap hari instastory-nya penuh terus nih Instagram gitu. Dan emang iya, di saat itu aku diliburin sekitar 14 hari. Setelah hasilnya positif, aku disuruh isoman, dan akhirnya aku isoman di kos. Dan ceritanya guys, itu tanggal 7 hari Rabu 7 Juli aku udah mulai ngerasain gejalanya, yaitu tenggorokan aku udah mulai gak enak sebenarnya, tapi aku paksain kerja dan aku tetap berangkat kerja. Dan terus sorry guys, ada petir soalnya lagi hujan. Terus akhirnya sampai kantor aku hantamin dengan air hangat, karena menurut aku bisa baikan itu karena air hangat juga kan, karena memang tenggorokan biasanya mah dia air hangat aja juga udah lumayan enak gitu. Dan akhirnya aku hantamin air hangat terus pas sebelum istirahat di kantor aku, kepala aku udah pusing, terus badan aku juga udah anget, tapi aku tetap positive thinking karena aku tahu aku tuh fisiknya lemah dan aku tuh gampang sakit, sering juga pusing, kadang sering pusing gitu. Cuman memang aku selalu pakai minyak angin karena aku nggak mau minum obat gitu guys. Dan akhirnya selesai istirahat, sebelum istirahat itu udah pusing kan, tadi udah pusing, udah badannya anget. Terus aku tiba-tiba dapat info nih dari salah satu teman aku, katanya salah satu teman aku itu terkena COVID-19 dan dia positif. Dan itu makin bikin pikiran aku buyar banget. Aku udah mikir kayak aneh-aneh, bahkan mikir yang lain-lain. Cuman aku tetap harus kayak, oke Bita, kamu pasti bisa, jangan mikirin yang lain-lain. Ini pasti karena kamu kecapekan, karena kamu lelah mungkin, atau segala macam. Kebetulan malamnya aku tidurnya itu jam 11-an, dan biasanya kan aku tidur jam 10, kalau hari kerja itu jam 10 aku udah tidur. Cuman ini kemarin karena nggak tahu kenapa ya, karena mataku ya pengen main HP mulu kali ya gitulah pokoknya, dan tidur jam 11 malam gitu. Dan aku bangun setengah 6 gitu, apalagi aku tukang tidur kan, aku harus memiliki pola tidur yang baik sebenarnya kan guys. Terus tuh oke, selesai istirahat, aku udah mulai kepalanya udah mulai sakit banget, ini udah mulai aduh nggak tahan banget gitu kan, pengen pulang. Cuman kayak kerjaan tanggung banget, tinggal beberapa jam lagi pulang udah gitu loh, tanggung kerjaannya gitu. Dan akhirnya badan aku juga kurasa makin anget, dan aku cek ke security, ngecek suhu, dan itu sekitar 36,8. Aku udah mikir, aduh ini kalau sempat naik lagi nih demamnya 37, jangan-jangan dipulangin lagi gua gitu kan. Tapi ya udahlah, aku dapat obat juga kan dari salah satu teman di kantor, aku minum obatnya. Dan beberapa jam kemudian aku turun lagi, sekitar 2 jam kemudian kok nggak salah ya, 2 jam kemudian aku turun lagi, aku cek lagi 36,5, udah mulai turun kan menurut aku. Dan akhirnya udah dong, aku kepalanya memang masih sedikit agak sakit, tapi aku hantam untuk kerja. Jam setengah 7 malam, itu setengah 7 malam lewatan lah, udah sampai kos, aku hantam bersih-bersih, terus aku bawa istirahat karena aku pikir aku memang benar kurang istirahat kan guys. Akhirnya aku istirahat, bayangin aja tuh jam 7 kurangan aku udah tidur, karena memang kepalanya udah ngekuat banget, pusing banget gitu kan. Dan akhirnya jam 10 itu memang ribut banget di luar sebenarnya. Di kosan aku depan itu anak-anak ribut banget, sampai jam 10 malam tuh masih ribut banget gitu. Dan aku kebangun, terus tiba-tiba ayah aku nelpon. Sebenarnya ayah aku tuh nggak pernah nelpon hari kerja, apalagi jam 10 malam.
dia pasti tahu kalau aku udah istirahat, dia pasti tahu aku udah tidur gitu kan. Cuman nggak tahu tiba-tiba dia nelpon aku, nggak tahu kenapa. Aku angkat dong. Halo, aku bilang kayak gitu kan. Loh, belum tidur nang? Belum ya, dengan suara nada yang lemas lah pokoknya guys. Gimana sih kalau kalian sakit? Nah gitu pokoknya. Dan terus tuh aku tipe orang yang nggak pernah ngasih tahu orang tua aku sakit. Nah aku nggak pernah ngasih tahu orang tua aku gimana keadaan aku sebenarnya posisinya. Yang mereka tahu aku baik, sehat gitu kan. Cuman dalam keadaan kemarin tuh aku udah memang panas banget. Sebenarnya kalau bisa diukur tuh bisa sampai 36 38 sih sebenarnya. Dan akhirnya udah, terus tuh aku coba ngomong sama ayah. Aku bilang, ayah, hah, aku sakit, aku gituin kan. Loh, kenapa, sakit apa nang? Nggak tahu, nih kepalanya pusing banget, badannya demam, aku gituin. Kok bisa telat makan, kata ayah kayak gitu kan. Nggak tahu, tadi tuh di kantor juga kepalanya, tenggorokannya udah nggak enak, kepalanya udah sakit, terus kayak gitulah kan. Ngobrol lah kita, disambungin ke si mama juga kaget. Terus aku tanya sama ayah, ayah kenapa tiba-tiba bisa nelpon? Nggak tahu loh nang, tiba-tiba ayah itu kayak telepon anakmu kayak gitu, gitulah ceritanya Pak Hotang itu. Dan akhirnya udah dong, aku ketawa dong, padahal di situ kepala aku masih sakit, badanku demam. Terus tuh itu kali ya feeling dari seorang ayah. Cuman feeling mama aku tuh jauh lebih kayak udah prepare gitu kan. Kayak waktu aku divaksin, setelah semingguan divaksin, mama itu udah bilang gini, kak, di rumah ada obat nggak, di kos ada obat nggak, siapin lo obat semuanya, ntar tiba-tiba kalau sakit bisa langsung minum obat gitu kan. Cuman ya biasa, Stabita bandel. Oh iya mak, iya nanti dibeli, iya nanti dibeli, iya loh mak nanti dibeli, tapi nggak dibeli-beli, udah kayak gitu ceritanya. Terus si mama waktu aku sakit sempat kayak, tuh kan kak, mama bilang apa, beli obat, kakak sih nggak mau dengerin, udah dibilang beli obat gitu kan. Cuman ya itu guys, pada malam itu banyak sekali unek-unek cerita-cerita aku ke orang tua aku yang membuat aku paham kenapa semuanya bisa terjadi gitu. Jadi aku tuh jarang banget terbuka sama ayah sama mama aku. Cuman karena kemarin aku tuh waktu lagi sakit, terus mereka cerita-cerita, aku juga ikut terpancing cerita. Akhirnya terbuka di antara kami satu sama lain. Dan juga menurut aku itu suatu yang nggak pernah kepikirkan sama aku gitu loh. Kayak tiba-tiba jadi cerita, ayah tiba-tiba jadi seorang pendeta. Jadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar tiba-tiba khotbah, dinyampain semua kebenaran firman Tuhan kayak gitu, walaupun dalam keadaan aku matanya ditutup gitu. Cuman memang nggak tidur, matanya ditutup doang karena saking kepalanya pusing banget gitu kan guys. Ya udah akhirnya ayah doain, terus si mama juga doain gitu kan, beri kesembuhan dan kekuatan. Udah kita buka-bukaan, kita pokoknya semua deh kita ceritain apa yang nggak pernah aku ceritain, dan apa yang nggak pernah orang tua aku ceritain juga sama aku. Susah banget ngomongnya. Dan udah itu akhirnya udah jam 11, jam kan kita ngobrol-ngobrol, akhirnya udah istirahat. Aku udah bilang aku mau tidur, aku gituin kan. Akhirnya udah dong tidur. Setelah itu, setelah teleponan, ini kok kepalanya makin sakit, kok ini kepalanya makin sakit, kayaknya panasnya juga makin tinggi gitu kan. Akhirnya aku memang waktu pulang kerja udah prepare, udah beli bot, nah nggak apa-apa lah aku sebutin lah mereknya lah ya. Udah terlanjur bot gitu aku ngomongnya. Beli roti juga kan, biskuit gitu. Akhirnya setelah selesai teleponan, kepala aku makin sakit banget dan aku sama sekali nggak bisa tidur nih. Akhirnya aku makan 2 roti, 2 biskuit gue maksudnya, untuk minum obatnya. Aku makan dan aku minum, dan puji Tuhan itu udah redahan langsung. Aku langsung bawa tidur. Besoknya aku pagi-pagi, jam berapaan sih kemarin aku ngelapor ke supervisor aku, pokoknya pagi aku WA, aku bilang aku sakit, aku izin gak masuk kerja. Oke, selesai. Langsung aku paginya itu sarapan, berobat, terus minum obat. Nah pada saat aku ke klinik itu, dokternya nanya gimana keadaan sekarang. Terus aku bilang dong, udah enakan, kepala sih nggak terlalu pusing. Terus aku bilang juga badan aku juga kayaknya udah berkurang gitu. Tapi pas tes tensi, dia pegang tangan aku, kata dia, ini katanya badannya udah mendingan. Kenapa dok?
badan kamu masih panas banget ini. Aku udah kayak, hah, ini mah udah lumayan dok dibanding tadi malam, ini kayaknya tadi malam lebih tinggi lagi, aku gituin. Oh gitu, katanya gitu. Akhirnya dia kasih obat, 5 macam obat, dan itu dia suruh aku minum obatnya per 5 jam sekali. Nah, per 5 jam sekali aku terus lihat sampai kos, aku lihat di bungkusnya itu 3 kali sehari kan. Ini gimana sih dokter, maksud aku kalau memang 5 kali per jam ya bikin kayak di situnya. Tapi aku nggak tahu ya, entah memang apa segala macam, aku nggak tahu. Cuman aku tetap ngefollow yang di plastik itu, di plastik obat. Aku minum itu 3 kali sehari jadinya. Dan akhirnya selesai lah 1 hari ini kan, karena memang menurut aku ya aku cuma demam biasa ya, nggak mikir covid apa segala macam gitu kan. Dan akhirnya hari Jumatnya aku udah bilang mama aku hari Jumat mau masuk kerja gitu kan. Si mama udah ngelarang, nggak usah ntar kambuh lagi, kata si mama kayak gitu kan. Terus aku bilang udah, orang udah enakan gitu, bandel lagi guys, bandel lagi nih anak gitu kan. Akhirnya udah malamnya malamnya kambuh lagi, demam lagi, udah paginya izin lagi. Terus supervisor bilang, ya ampun Bita, cepat sembuh ya kayak gitulah ya kan, pastinya sih semangat lah ya kan. Dan akhirnya, nah hari Jumat itu tanggal berapa sih? Jumat tanggal 9, kantor nyuruh aku harus tes apa sih namanya ya kemarin, lupa aku gitu. Pokoknya nggak antigen nggak PCR, di bawah itu membawa mereka berdua itu, aku lupa namanya gitu. Dan untuk pertama kalinya, ini kan tes kedua nih, sebelumnya pernah juga tes kayak gitu, cuman aku nggak terlalu takut banget guys, karena aku tahu aku pasti hasilnya negatif kan. Cuman aku non reaktif maksudnya, cuman aku kali ini entah kenapa kayak ketakutan gitu kan. Aduh nih badan kenapa kayak gini gitu, kenapa harus tiba-tiba disuruh tes gitu. Aduh, udah pokoknya udah pangling banget sih, udah mikir yang lain-lain gitu. Sampai salah satu ketua yut, salah satu maksudnya ketua yut di mana aku gereja bilang, kamu gak gereja, kamu gak kerja deh gitu kan. Enggak kak, lagi sakit. Oh sakit apa? Nah, baru ceritain lah. Terus dia ngasih saran, aduh deh kalau seandainya kamu masih badan yang gak enak, jangan dulu dites, nanti pasti hasilnya reaktif atau negatif kayak gitu katanya. Cuman ya nggak mau sih, aku harus nurutin aturan itu kan, perusahaan kan. Akhirnya udah dong, dan aku tes tuh hanya ada beberapa teman aku juga, teman kantor, beberapa yang masih jaga jarak kayak, lu Bit, baik-baik aja kan Bit, suara lu tuh deh masih bercanda-bercanda kayak gitu. Dan setelah di apa namanya, pokoknya hidungnya diambil itunya lah, kalian tahu lah mungkin. Terus itu udah sampai kos lagi, yang aku tukang tidur tiba-tiba nggak bisa tidur nih guys. Aku juga bingung nih kenapa aku nggak bisa tidur. Terus HP sih dikit-dikit bunyi, lihat HP, jantung dak dik duk der ya, mikir kayak gitu. Ya Tuhan Yesus nih, kenapa kayak gini, kok aku nggak bisa tidur, kenapa aku nggak bisa sesantai dulu waktu aku di kayak giniin juga gitu kan. Terus tuh sekitar jam setengah 4, jam 3 nah tuh aku ditelepon sama supervisor aku. Halo, kebetulan supervisor aku mak tahu aku sendiri. Iya Mi, gimana keadaannya Bit? Puji Tuhan baik. Oh gitu. Iya Mi, Mami hasilnya udah keluar gitu kan. Udah. Oh ya, hasilnya apa? Kamu reaktif. Dek. Cuman saking aku orangnya kayak nggak mikir kalau aku akan reaktif, aku langsung kayak, Allah Mami bercanda ya gitu. Lucunya aku sempat-sempatnya bercanda gitu, kayak oh nggak mungkin lah, enggak lah, bercanda ya ya kayak gitu. Aku bilang kayak gitu kan, soalnya dia bilang enggak, ya ampun ngapain sih Mami bercanda sama kamu kayak gini, ini Miss baru, pokoknya Miss Kit baru ngomong kayak gitu kan, kamu reaktif katanya kayak gitu. Oh masa sih, aku gituin kan. Terus aku lagi nelpon, aku sempat kayak aduh Tuhan ini beneran kayak gitu kan. Ya kamu bener reaktif Mami aja ini gemeteran dengar kamu kayak gitu. Aku langsung kayak cucurin air mata, nangis kayak oh beneran Tuhan, aku beneran reaktif gitu kan. Yang aku pikirin waktu aku pertama kali reaktif itu guys, bukan mikirin aku, jadi aku mikirin sama orang-orang yang aku datengin, kayak klinik, terus aku beli makan, terus aku juga kan pegang sana pegang sini di kos,
itu keadaan mereka ntar gimana kalau sempat tertular dari aku mikirnya lebih mikir ke situ sebenarnya gitu kan. Dan akhirnya udah dong, aku nangis terus dikuatin, dibilang kamu kuat ya, jangan sedih, jangan nangis, pokoknya imunnya diperbaikin lagi. Dan akhirnya oke deh, info ke keluarga, info ke mama ke ayah, pada kaget, pada ya macam-macam reaksi sih ya, gitulah pokoknya. Akhirnya udah nih, perusahaan minta aku di swab PCR untuk memastikan hasilnya. Dan akhirnya pada saat aku dinyatakan negatif hari Jumat itu, puji Tuhan banyak banget orang-orang yang uh, penuh dengan kasih secara aku lihat kepada aku kayak gitu, baik keluarga-keluarga terdekat maupun terjauh, keluarga-keluarga yang pokoknya semua keluarga sih. Itu kayak reaksi mereka ke aku tuh benar-benar luar biasa, kayak gimana kabarnya, sehat, gimana, apa yang dirasain gitu kan. Terus tuh nanti beli ini, beli ini, beli ini, pokoknya banyak saran yang membuat aku untuk termotivasi untuk cepat-cepat sembuh gitu kan. Udah setelah itu malamnya ini aku dibantuin juga dimasakin makanan yang lebih sehat lagi sama teman sekantor aku. Terus juga Tesari namanya, Tesari Sarang ya. Terus tuh juga Kak Windy, tuh udah pulang kerja malam, tapi dia masih sempat-sempatnya singgah ke klinik untuk cariin aku obat, cariin aku pokoknya beliin aku tes suhu, beliin aku obat vitamin, sama beliin aku buah, pokoknya segala macam dia lakukan untuk bisa buat imun aku balik lagi gitu. Dan dia selalu bisa cepat gitu, walaupun dia lagi kerja dia cepat gitu membalas WA aku kalau aku lagi butuh. Itu benar-benar luar biasa banget sih, kayak mereka selalu nggak pernah absen aku bilang untuk nanyain kabar aku, baik itu teman-teman, baik itu saudara, baik itu siapapun yang tahu aku lagi kena positif. Dan akhirnya tanggal 12, kok tanggal 12 sih, oh ya bener lah, tanggal 12 aku PCR dan itu hasilnya langsung keluar, yaitu positif. Positif dalam keadaan guys, anak kos tahunya aku di dalam kamar aja lagi sakit, cuman mereka nggak tahu aku positif COVID. Ibu kos juga nggak tahu. Dan di situ timbul begitu banyak apa ya, masalah, nggak masalah sih sebenarnya, lebih nggak ke masalah, maksudnya lebih kekhawatiran aku yang nunjukin kayak, aduh, gue mau ngomong apa nih sama ibu kos, gue mau ngomong apa nih sama anak-anak kos, mereka pasti nggak ngizinin gue isoman di kos gitu kan, apalagi satu kamar mandi, emosi ntar mereka pastinya, apalagi mereka kerja, kalau sempat perusahaannya tahu mereka disuruh juga isoman atau apa segala macam. Wah, di situ udah benar-benar pergumulan banget sih. Aku kayak nggak tahu, kayak mau keluar mikir-mikir dulu, tersiksa banget sebenarnya di kos guys, tersiksa kayak hari kerja itu puji Tuhan karena memang semuanya kerja kan, jadi aku otomatis sendiri di kamar kan, jadi udah mereka pergi kerja aku baru bisa keluar ke kamar mandi, ngejemur ke atas yang sering aku foto-foto di Instagram. Terus itu kalau hari Sabtu Minggu kan rata-rata memang nggak kerja di sini, dan itu aku harus bangun jam 4:30 udah bangun. Kenapa? Karena kan aku harus, kebetulan ini kan juga kamar aku nggak ada jendelanya di depan sini doang, pas di samping pintu. Kalau aku buka pintu kan langsung depan kamar orang lain nih kan, kayak gitulah bentuk kostum. Nah itu aku harus buka pintu untuk ganti udara, kalau memang udara kamarku gitu-gitu aja kan nggak sehat juga untuk aku kan. Aku harus buka pintu, terus aku cuciin semua piring-piring aku yang bekas makan aku. Di situ aku harus bangun jam 3:30. Terus aku juga tidur harus lebih malam, kalau mereka seandainya banyak yang sering, kalau besoknya libur mereka lebih sering kayak tidurnya lebih lama gitu, dan aku harus juga tidur agak lamaan juga. Dan sempat kayak mikir 2 hari atau 3 hari aku setelah nyatakan positif, aku mikir aduh ini gimana, aku bilang gitu kan, aku mau di itu namanya dirawat di rumah sakit juga, toh menurut aku udah pada penuh. Terus karena memang udah pada penuh, kasihan juga mereka yang lebih membutuhkan gitu kan, dalam atau mereka yang bener-bener gak bisa isoman di rumah, harus di rumah sakit gitu. Jadi aku memang bener-bener gak bisa berpikir, aku takut dan segala macam.
terjadi sama aku gitu. Tapi aku tahu kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku, guys. Aku sampai malas banget ngerespon orang. Aku HP-nya aku silent, jadi datanya memang hidup, HP-nya aku silent, aku tidur, udah. Aku nggak mau pusing, aku nggak mau, karena fokus aku sekarang imun aku harus baik biar aku bisa aktivitas lagi kan. Jadi apapun yang orang bilang itu aku terima. Cuman terkadang saking banyaknya omongan orang, saran apa segala macam, bikin aku semakin takut. Jadi aku udah ntar aja deh melihat-lihat itu, udah mau tidur dulu, mau istirahat dulu. Akhirnya aku lakukan kayak gitu. Keluargaku juga sampai bilang, udah kamu di sini aja, di rumah aja isoman segala macam. Pokoknya banyak banget sih pertolongan yang luar biasa banget yang aku rasain gitu kan. Dan pada akhirnya malam, pokoknya 3 hari setelah aku nyatakan positif, aku memberanikan diri untuk info ke ibu kos kalau aku positif COVID-19. Akhirnya WA bilang kalau aku lagi positif. Respon pertama ibu kos, ya sebenarnya sih siapa sih yang nggak takut gitu kan, apalagi ibu kos juga punya anaknya juga ya masih SD gitu lah kan, dengan SMP pastilah dia takut kan. Terus ibu kos agak jutek sih ya, maksudnya nggak jutek, agak apa sih, kelamaan mikir gue nih bah, agak sedikit ngeresponnya kurang enak sih ya. Dia bilang terus mau gimana, dia bilang kayak gitu kan. Terus aku bilang, pusing dan demam aku udah nggak lagi bu, cuman memang sekarang penciuman lagi hilang dan lagi diusahakan untuk mengembalikan penciuman. Dan akhirnya ibu kos bilang ya udah jangan keluar kamar dulu ya, kata dia kayak gitu. Dan puji Tuhan itu respon yang bener-bener sangat menyenangkan, walaupun dia bilang jangan keluar kamar dulu, itu respon yang bener-bener menyenangkan banget guys. Karena memang berarti udah dapat izin nih dari ibu kos gue di kamar gitu kan, tinggal gue izin sama yang anak-anak kos lain. Akhirnya aku chat secara pribadi, kita punya grup, cuman aku tahu kalau aku nge-WA-nya di grup pasti mereka jarang ada yang ngerespon. Dan akhirnya aku WA pribadi satu-satu orang, aku WA-in, dan puji Tuhan mereka nerima. Dan ada beberapa yang gak bales, ada yang balesnya jutek, ya gitulah ya, namanya juga mereka juga punya ketakutan masing-masing kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan jamah mereka. Aku cuman bilang sama Tuhan, Tuhan tolong jamah mereka agar aku bisa isoman di kos. Aku akan coba untuk menjaga kebersihan aku banget gitu. Kayak aku ke toilet, aku bawa hand sanitizer, aku bawa Wipol untuk membersihkan kamar mandi setelah aku pakai guys. Dan ya itu, Tuhan benar-benar ngejamah mereka sampai mereka nerima aku di sini. Dan setelah mereka nerima aku di sini, aku cuman minta dan doa sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan tolong aku menjadi orang yang terakhir yang kena COVID-19 di kos ini. Tidak ada di antara kami lagi yang terkena. Cuman itu kerinduan aku guys, cuman itu keinginan aku. Dan akhirnya aku menjalani hari-hariku, begitu banyak cibiran omongan orang-orang di luar sana yang melihat aku kayak gini, terus dia cuma nganggap sepele apa segala macem. Cuman aku mau fokus ke Tuhan. Aku mau ngajak kalian, kalau kalian ada masalah, pergumulan, belajar untuk fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada orang yang ngejelekin kalian. Karena jujur guys, waktu orang yang ngejelekin aku, yang hujat atau gimana pun, yang ya banyak yang membuat aku harus kayak kuat gitu loh, harus kayak udah gak usah dengerin gitu loh, udah kamu pandang Tuhan aja. Tuhan tabib di atas tabib, dokter di atas dokter kok, tenang, dia dengan tangannya aja loh dia bisa nyembuhkan. Jangankan itu, gadis aja yang dalam firman aja menjambah jubahnya aja pendarahannya selesai, udah. Kenapa lu harus pusing-pusing sih Bit? Gue coba nanamin sesuatu hal yang kayak gitu ke aku gitu kan. Dan akhirnya aku cuman bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak banyak, aku cuman mau apa yang aku makan dan minum Tuhan jamah. Aku cuma bilang kayak gitu karena aku mau nunjukin ke orang kalau aku nggak perlu harus segala macam ngelakuin ritual. Enggak, aku hanya memperbaiki imun aku, minta pertolongan Tuhan, udah. Aku harus gitu aja. Sampai ada teman aku juga yang bilang, lu ntar PCR kedua hasil pasti negatif lagi, dia bilang kayak gitu. Dan itu membuat aku benar-benar shock dan takut. Aku cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan bantu aku nunjukkan kuasa Tuhan, bantu aku nunjukin kasih Tuhan dalam kehidupan aku. Ketika aku PCR kedua, aku mau itu hasilnya negatif, aku mau itu hasilnya benar-benar menyenangkan aku. Dan setelah itu guys, benar,
harusnya hari Senin tanggal gue mau nangis, tanggal 26 Juli aku harusnya udah PCR kedua, cuman aku memang harus nambahin biar aku bener-bener imun aku bener-bener baik banget. Akhirnya aku nambahin jadi hari Rabu tanggal 28 aku PCR kedua, dan puji Tuhannya PCR ini salah satu tes yang lumayan mahal ya guys ya. Paling standar sih menurut aku yang 750.000 ya, cuman ini aku dapat 400-an lebih, dan itu bersyukur banget, dan ngantrinya juga nggak terlalu lama, bersyukur banget. Akhirnya setelah itu hari Kamisnya aku tanggal 29 aku langsung dapat info aku negatif. Wah, beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Dan aku tuh bener-bener terharu banget sama kuasa Tuhan, kayak oh Tuhan, keinginan aku ini loh, aku menunjukin kepada semua orang aku hasilnya negatif, bukan karena gagah dan kuatku, enggak, tapi karena kebaikan Tuhan yang menunjukkan kuasa Tuhan dalam kehidupan aku gitu, dalam kehidupan keluarga aku, dalam kesehari-harian aku gitu. Akhirnya teman aku yang sempat bilang kalau PCR kedua aku positif, dia nanya, gimana lu hasilnya? Terus dengan sombongnya aku bilang negatif lah, masa positif, dengan sombongnya kayak gitu aku ngomong guys. Dan itu benar-benar kuasa Tuhan banget, itu ajaib dan luar biasa banget. Aku bisa negatif, akhirnya aku sampaikan ke keluarga, ke perusahaan, terus aku juga sampaikan ke ibu kos jangan suka cita dengarnya. Aku juga sampaikan ke teman-teman juga kayak yeay Tabita pejuang negatif gitu. Dan akhirnya setelah aku nyatakan negatif, aku bisa buka kamar, terus aku bisa keluar kamar, terus aku bisa ke kamar mandi tanpa harus bawa hand sanitizer sama wipol, dan itu aku seneng banget ya. Dan aku juga punya cerita lucu waktu aku mengembalikan penciuman aku. Itu pertama-tama yang bisa aku cium minyak kayu putih, karena memang minyak kayu putih aku selalu pakai. Dan itu ngecium minyak kayu putih itu benar-benar seneng banget, parah seneng banget. Terus tuh udah bisa cium minyak kayu putih, bisa cium wipol. Orang yang nanya penciuman aku udah balik, terus aku bilang aku bisa cium wipol, mereka pada ngakak semua, kok wipol sih kata mereka gitu. Ya soalnya kalau ke toilet selalu bawa wipol, jadi wipolnya kecium mulu sama aku. Dan itu semua pakai bawang putih pakai kain dimasukin ke hidung untuk membalikan penciuman guys. Itu benar-benar luar biasa banget. Jadi menurut aku, untuk kalian yang mungkin saat ini dalam permasalahan baik sakit atau permasalahan hidup yang lain, aku nggak tahu kalian mengalami sakit apa, aku nggak tahu kalian mengalami pergumulan apa, cuman aku yakin percaya bahwa kalau kalian kuat di dalam Tuhan, kalian pasti bisa menghadapinya. Ini bukan tentang agama apapun, ini bukan tentang agama Islam, ini bukan tentang agama Kristen atau agama Buddha, Hindu, atau agama-agama lainnya, enggak. Ini tentang bagaimana kalian menanggapi dan merespon setiap apa yang Tuhan berikan kepada kalian. Kalau respon kalian baik, kalau respon kalian dengan penuh ucapan syukur, walaupun sebenarnya yang terjadi itu tidak bisa dibilang terima kasih, sangat sulit. Tapi ketika kalian bilang, oh Tuhan terima kasih, Tuhan akan memberikan respon yang lebih jauh baik lagi dari apa yang kalian pikirkan. Dan aku percaya kalian semua akan Tuhan beri kekuatan dan pengharapan. So guys, aku sedikit ngasih saran juga bagi kalian yang terkena COVID-19, tetap semangat. Pikirkan utama itu bukan untuk minum obat, tapi pikiran pertama kalian adalah untuk menambah imun kalian. Nah, menambah imun kalian itu salah satunya juga dengan menjaga pola makan dan istirahat kalian, meminum vitamin guys, dan itu sangat perlu banget untuk membuat kalian benar-benar bisa balik ke aktivitas kalian seperti biasanya gitu. Aku juga sangat bersyukur, puji nama Tuhan. Tuhan baik bagiku sampai aku nggak tahu sih, aku benar-benar nggak tahu mau ngomong apa sampai melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku. Kalian bayangin aja aku, Tuhan Yesus terima kasih,
benar-benar bisa negatif tuh bukan karena perjuangan aku guys, tapi itu karena kebaikan Tuhan. So guys, waktu Tuhan pasti yang terbaik kok. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian inginkan, ketika kalian berpikir kalian gak akan bisa sembuh, kalian salah. Tapi kalau kalian berpikir kalian pasti bisa sembuh dan kalian mengandalkan kekuatan Tuhan, kalian, aku yakin pasti kalian sembuh. Dan menurut aku, waktu aku kena COVID-19 ini ada kekurangan dan kelebihannya. Ya sebaliknya kekurangannya itu pasti ya dana, fisik aku harus segala macam, banyak kekurangan. Ya kelebihannya pasti juga ada beberapa kelebihan yang membuat aku tetap kayak wah puji Tuhan sih kena gini. Kayak gitu, aku sempat mikir kayak gitu, kayak aku Olimpik dari Olimpik pertama main Tokyo 2020 sampai selesai, sampai mereka bulu tangkis mendapatkan emas, itu benar-benar aku ikutin selalu. Bahkan aku tuh kayak, mereka kan pagi-pagi udah mulai gitu kan, aku tuh rela bangun pagi nonton itu doang gitu. Jadi aku tuh kayak mikir, wah Tuhan Yesus, dan nih aku kenapa bisa Olimpik kayak gini ya, dan aku kenapa merasa kalau ini sesuatu hal yang lumayan menguntungkan. Aku mikir sempat kayak gitu, cuman ya aku melihat perjuangan mereka tuh lebih luar biasa juga. Jadi menurut aku memang waktu mereka tanding jantungku dak dik duk der nih, cuman kayak aduh, imun gue turun gak ya gara-gara kayak ginian. Cuman aku happy sih, waktu mereka menang, waktu kalah mereka, aku juga selalu happy. Jadi itu menurut aku suatu kelebihan ketika aku kena positif. Cuman ya gitu guys, tetap disyukurin dalam segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian. Kalian harus percaya bahwa semuanya terjadi itu bukan karena Tuhan tidak suka sama kalian, tapi kalian sangat berarti bagi Tuhan. Tuhan pengen lihat kalian seberapa tinggi ucapan terima kasih kalian ke Tuhan itu setelah Tuhan melakukan sesuatu hal atau memberikan sesuatu hal kepada kalian di luar keinginan kalian. Nah, Tuhan mau lihat, Tuhan cuma pengen seberapa kuat sih anak gue kayak gini, sekitarnya seperti itulah kira-kira kayak gitu. Dan ketika kalian bilang, Tuhan ini aku akan terima dalam keadaan apapun, aku akan berusaha mengucap syukur walaupun itu sangat susah, Tuhan akan melihat dan memperhitungkan semuanya. So guys, tetap semangat bagi kalian di masa pandemik, di masa COVID-19 ini. Kita sama-sama berdoa untuk bangsa ini terutama, agar Tuhan pulihkan, agar Tuhan bebaskan, agar Tuhan jamah setiap mereka yang mungkin saat ini masih sakit, mungkin saat ini mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita sama-sama berdoa bagi mereka. Kita sama-sama yakin dan percaya bahwa mereka akan segera dipulihkan. So mungkin ini ceritanya terlalu panjang, mungkin kalian semua tidak sampai full nontonnya, tapi aku yakin percaya bahwa kalian semua akan Tuhan berkati dimanapun, kapanpun, apapun, dalam kondisi apapun keadaan kalian. Ketika kalian berseru dan mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan akan turun tangan atas kalian, tangan kanannya langsung akan menolong kalian. So thank you so much yang udah nonton video ini. Tuhan berkati kalian, tetap sehat, tetap kuat, tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap juga memakai masker, itu protokol kesehatan. Itulah pokoknya, tetap jaga jarak juga, tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Mari sama-sama berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk aku, untuk kamu, untuk kita semua, berdoa untuk pemulihan dunia pokoknya guys, yang luar biasa ini. So thank you so much, bye, all of you, bye guys, God bless.